sih ngerasa lagi bingung? Gue itu sebenarnya siapa? Atau kayak ngalamin krisis identitas gitu? Nah, kalau pernah, berarti kalian itu lagi ngomongin teorinya Erik Erikson. Erik Erikson itu tokoh besar di balik konsep krisis identitas. Tapi bentar, sebelum kita bahas Erik Erikson, kita harus tahu dulu nih posisi Erik Erikson. Apa Erik Erikson ini masuk dalam kelompok post-modern dalam aliran psikodinamika? Wait, psikodinamika. Bukannya psikodinamika itu punyanya Sigmund Freud yang bahas tentang masa kecil dan yang kamu tahu lah, seksualitas. Betul banget, makanya namanya itu post-modern. Post itu artinya setelah. Jadi awalnya Erik Erikson ini murid dari Sigmund Freud. Nah, dia setuju kalau alam bawah sadar itu penting. Tapi Erik Erikson juga ngerasa kalau Sigmund Freud ini lebih mendorong dan fokus pada biologis dan seks. Oh, jadi Sigmund Freud ini kayak bangun fondasi rumah yang gelap dan di bawah tanah. Terus Erikson datang buat bangun lantai atasnya yang lebih terang dan luas. Cerdas banget, Erikson menggeser dari id ke ego. Nah, dan Erikson juga percaya bahwa lingkungan sosial itu lebih berpengaruh daripada sekarang hormon aja. Terus apa yang bikin teorinya Erik Erikson ini disebut teori psikodinamika? Nah, di dalamnya tetap ada dinamika atau konflik batin. Nah, bedanya kalau Freud itu konfliknya diri kita dengan insting. Kalau Erik Erikson, konfliknya adalah diri kita dengan tuntunan sosial. Erik Erikson punya istilah yang namanya prinsip epigenetik. Prinsip epigenetik artinya kepribadian kita mekar kayak bunga, ada tahapannya, ada waktunya, dan gak bisa diloncat-loncat. Nah, ini bagian paling terkenal. Kalau Freud bilang perkembangan manusia itu berhenti di usia remaja. Erikson bilang, nggak bisa gitu bos. Nah, perkembangan manusia itu dari lahir hingga habis usia. Nah, Erikson punya 8 tahap krisis psikososial. Mari kita bedah satu-satu, karena itu akan menentukan siapa kita sekarang. Beda banget sama Freud, yang kesannya nasib kita sudah ditentukan di usia 5 tahun. Erikson jauh lebih optimis. Dia bilang, kita bisa memperbaiki diri kapanpun dan di tahap manapun. Itulah kenapa Erikson disebut sebagai post-Freudian. Erikson mengambil struktur psikis dari Freud. Dia mengambilnya dimensi sosial dan harapan seumur hidup. Jadi, kalian tahu kan perbedaannya? Dalam psikodinamika Erikson, ego kita terus-menerus berjuang untuk menyeimbangkan kebutuhan diri kita dengan tuntutan sosial. Kira-kira kalian lagi di tahap mana nih? Coba komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa share, like, and subscribe. Bye-bye.